Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Isma Syafitri dari kelas 1 SIB. Di sini saya akan mengerjakan 5 inputan soal Java. Yang pertama adalah if, yang kedua if else, yang ketiga if else, yang keempat nested if, dan yang kelima switch case. Yang di sini pertama saya akan mengerjakan inputan if. Pertama-tama kita membuat package baru. Di sini saya membuat package-nya itu latihan aldas. Lanjut kita membuat new class. Saya akan mengerjakan inputan if terlebih dahulu. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kata. Lalu program akan mengecek apakah kata itu adalah Java. Jika benar, program akan menampilkan pesan base programming language. Jika pengguna memasukkan kata lain, maka program tidak menampilkan pesan apapun. Yang pertama itu kita akan membuat PSVM ataupun Public Static Void Main. Ini adalah method main di mana tempat program mulai berjalan saat aplikasi dijalankan, dan baris inilah yang pertama kali harus dipanggil. Lalu kita akan mendeklarasikan language-nya dengan tipe data string. Variabel ini nantinya akan menyimpan kata yang diketik oleh pengguna. Lalu lanjut ke scanner myObj. Error di sini terjadi karena kita belum mengimpor kelas scannernya. Lanjut ke bagian prosesnya. Sistem outprintln ini akan menampilkan teks ke layar tanpa pindah baris. Di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan suatu kata. Selanjutnya itu language. Di baris ini akan membaca satu baris teks yang diketik oleh pengguna. Teks ini lalu disimpan ke variabel language. Lalu selanjutnya itu adalah if language di sini akan mengecek apakah isi variabel language itu sama persis dengan kata Java. Equals-nya ini dipakai untuk membandingkan string. Lalu kita buat sistem outprintln. Nah, di sini jika kondisi if-nya itu bernilai true, artinya pengguna mengetik Java. Maka kalimat ini setelah itu akan ditampilkan ke layar. Adapun kurung kurawal yang di sini ini untuk menutup blok kode dari if, dan kurung kurawal yang ini untuk menutup main dan class.
Kesimpulannya, jika pengguna mengetikkan Java, maka yang keluar adalah base programming language. Dan jika pengguna mengetikkan kata lain, maka program tidak akan menampilkan apa-apa setelah input. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Masukkan sebuah kata. Di sini saya akan memasukkan Java. Maka output yang keluar adalah build successful. Selanjutnya itu kita akan masuk ke latihan yang kedua. Kita buat kelas baru dengan nama latihan if else. Saya akan membuat program di mana program ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat lalu membandingkan angka tersebut dengan angka 15. Jika angkanya lebih kecil dari 15, maka program akan menampilkan pesan bahwa angka itu lebih kecil. Dan jika lebih dari atau sama dengan 15, program akan menampilkan pesan bahwa angka tersebut lebih besar daripada 15. Yang pertama kita akan membuat import Java util scanner. Ini untuk mengimport kelas scanner supaya program bisa membaca input dari keyboard. Di sini public class latihan if else ini berarti mendeklarasikan kelas, di mana tempat seluruh program itu ditulis. Selanjutnya kita akan membuat main method utama, lalu kita masuk ke bagian deklarasi. Variabel ini nanti akan menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu kita membuat scanner myObject membuat objek scanner bernama myObj untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya kita akan membuat sistem outprint, masukkan sebuah bilangan bulat. Di baris ini akan menampilkan teks ke layar, lalu meminta pengguna untuk memasukkan angka. Print ini digunakan tanpa pindah baris. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosesnya. I sama dengan myObject nestin. Ini akan membaca angka yang diketikkan oleh pengguna, lalu menyimpannya ke variabel i. If i kecil dari 15, ini akan mengecek apakah nilai i ini lebih kecil daripada 15. Lalu sistem outprint line. Nah, jika kondisinya i ini lebih kecil daripada 15, maka programnya itu akan menampilkan pesan bahwa angka tersebut lebih kecil dari 15. Lalu else, kondisi else ini akan dijalankan jika i kecil dari 15 ini tidak berlaku. Artinya angka yang dimasukkannya itu lebih besar atau sama dengan 15. Maka sistem outprint line programnya ini akan menampilkan bahwa angkanya itu lebih besar dari 15. Adapun kurung kurawal ini untuk mengakhiri else yang di sini, lalu kurung kurawal yang ini untuk mengakhiri main method, dan kurung kurawal yang ini untuk mengakhiri kelas. Maka kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Maka akan ada kata seperti ini. Masukkan sebuah bilangan bulat. Di sini saya akan mencoba masukkan angka 6. Maka outputnya adalah 6 lebih kecil daripada 15. Dan saya akan mencoba masukkan bilangan bulat yang lebih besar daripada 15. Sini saya akan mencoba 17. Maka outputnya itu adalah 17 lebih besar daripada 15. Lalu masuk ke latihan yang ketiga. Di sini saya akan buat kelas baru bernama latihan if else. Nah, program ini akan menampilkan dua pilihan kepada pengguna. Yang pertama itu untuk menghitung luas lingkaran, lalu yang kedua itu untuk menghitung luas segitiga. Setelah user memilih,
Program akan meminta data yang diperlukan seperti jari-jari, alas, atau tinggi, lalu menghitung dan menampilkan hasilnya. Lalu, jika pengguna nantinya memasukkan angka selain 1 ataupun 2, program akan menampilkan pesan bahwa inputnya itu salah. Program itu akan diakhiri dengan menampilkan tulisan program selesai. Intinya, di latihan 3 ini, programnya ini akan menunjukkan penggunaan percabangan kompleks if-else untuk menjalankan perhitungan yang berbeda sesuai dengan pilihan pengguna. Kita masuk ke bagian yang pertama. Sebelumnya di sini ada public class latihan if-else. Ini mendeklarasikan kelas yang bernama if-else, di mana tempat seluruh program ditulis. Lalu kita akan membuat PSVM, public static main void. Metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Lalu kita akan mendeklarasikan number terlebih dahulu. Di sini tipe-nya itu integer, di mana number-nya itu adalah bilangan bulat dan menyimpan pilihan menu dari user. Selanjutnya ada final double p, yaitu 3,14. Variabel p bertipe double yang nilainya tidak bisa diubah karena kita memakai final di sini. Fungsinya final itu supaya ini tidak bisa berubah. Selanjutnya ada deklarasi alas, tinggi, jari, luas segitiga, dan luas lingkaran. Di sini ada beberapa variabel double untuk menyimpan nilai yang dibutuhkan dalam perhitungan luas. Selanjutnya kita membuat scanner myObject. Sini tidak memakai kurung. New scanner. Sistem di sini membuat scanner untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya kita akan membuat sistem output line. Masukkan pilihan. Di sini akan menampilkan menu ke layar agar usernya itu bisa memilih perhitungan mana yang ingin dilakukan, mau menghitung luas lingkaran ataupun luas segitiga. Selanjutnya itu number sama dengan myObject. Ini untuk membaca input pilihan 1 atau 2 dari user. Lalu akan disimpan ke variabel number. Lalu masuk ke bagian proses. Jika user memilih 1, berarti akan menghitung luas lingkaran. Lalu kita akan memprint. Di sini akan meminta dan membaca nilai dari jari lingkaran. Selanjutnya, luas lingkaran dikali pi kali jari-jari Nah, ini adalah rumus untuk menghitung luas dari lingkaran. Selanjutnya, program akan memprint
Nah, inilah hasil dari program yang telah dihitung di luas lingkaran ini. Setelah di print, maka nanti akan keluar outputnya. Lalu lanjut ke bagian else. Ini jika usernya itu memilih inputan yang nomor 2. Maka kita buat system out print line. Masukkan alas. Alas sama dengan my object. Lalu di sini akan meminta nilai alas segitiga dari user. Selanjutnya sistem out print line. Masukkan tinggi. Di sini terjadi error karena di sini saya ada typo tinggi. Selanjutnya itu akan masuk ke bagian perhitungan. Luas segitiga. Sama dengan 0,5. Dikali alas dan dikali tinggi. Ini adalah rumus untuk menghitung luas segitiga. Maka nanti akan menampilkan hasil luas segitiga. Yang selanjutnya itu adalah membuat sistem out print line, dan nanti itu akan menampilkan hasil luas dari segitiga ini. Nah, jika usernya nanti akan meminta selain dari 1 atau 2, kita akan membuat else kurung kurawal system out print line. Masukkan Anda salah. Maka nanti akan keluar output yang seperti ini. Jika usernya itu meminta selain dari 1 ataupun 2. Selanjutnya sistem out print line, program selesai. Di baris ini menampilkan pesan bahwa program telah berakhir, apapun pilihan user. Kurung kurawal yang di sini untuk mengakhiri else yang ada di baris ini. Kurung kurawal yang ada di sini untuk mengakhiri main method yang ada di baris ini. Dan kurung kurawal yang ini untuk mengakhiri kelas. Selanjutnya kita akan menjalankan program. Di sini masukkan pilihan, ada 1 hitung luas lingkaran, 2 hitung luas segitiga. Saya akan mencontohkan, saya memilih 2. Alasnya itu sebagai contoh saya masukkan 2. Tingginya juga 2. Maka hasil luas lingkarannya itu adalah 2,0. Saya akan mencoba lagi yang pilihan 1. Kita akan disuruh masukkan jari. Di sini saya mencontohkan 2 lagi. Maka hasil luas lingkarannya itu adalah 25,12. Maka program ini telah berhasil dengan ditandakan build successful. Lanjut ke latihan yang keempat, itu ada nested if. Membuat kelas baru. Nah, di program yang kali ini saya akan membuat contoh di mana program akan melakukan pengecekan umur untuk menentukan status seseorang, apakah ia boleh bekerja, tidak boleh bekerja, atau sudah harus pensiun jika umurnya kecil dari 18.
yang dimana itu dianggap masih minor dan tidak boleh bekerja. Kedua, jika umurnya itu 18-60, maka itu dianggap layak bekerja. Dan jika umurnya itu lebih dari 60, maka dianggap sudah terlalu tua dan disarankan untuk mengambil pensiun. Dan pada bagian akhir, programnya akan menampilkan pesan penutup yang selalu muncul meskipun kondisi umurnya itu berbeda-beda. Lalu kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu PSVM. Ini adalah main method utama di mana tempat program berjalan. Selanjutnya kita deklarasikan umurnya, lalu scanner, Nah, membuat objek scanner bernama SC ini agar programnya itu bisa menerima input dari keyboard. Di sini masih terjadi error karena kita belum mengimpor kelasnya. Import Java util scanner. Nah, setelah itu dia tidak error lagi. Kita lanjut system on print line. Please enter your age. Ini menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan umurnya. Selanjutnya, ini untuk membaca angka umur yang diketik pengguna, lalu menyimpannya ke variabel age. Kita akan masuk ke bagian proses, if else bersarangnya ataupun nested if. If age kecil dari 18, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kita buat terlebih dahulu sistem out print line-nya. You are minor. Dan you are not eligible to work. Maka programnya ini menampilkan bahwa pengguna masih di bawah umur ataupun minor dan tidak boleh untuk bekerja. Nah, maka kita akan membuat else lagi. If age besar dari 18 atau sama dengan 18 dan age kecil atau sama dengan 60. Maka kita membuat sistem out print line yang akan menampilkan you are eligible to work. Dan sistem out print line lagi, please fill in your details and apply. Pengguna dianggap dalam usia yang produktif dan berarti mereka ini boleh kerja dan dipersilakan untuk mengisi datanya. Maka kita akan else lagi.
Di sini di else lagi, jika ketentuannya itu lebih dari 60. Maka yang keluar adalah you are too old to work as per the government rules. Lalu sistem outputnya lagi, please collect your pension. Nah, program akan menampilkan bahwa penggunanya itu sudah terlalu tua untuk bekerja menurut aturan dan berhak untuk menerima pensiun. Selanjutnya, sistem output line. Pesan ini akan selalu ditampilkan, tidak peduli umur berapa yang dimasukkan. Letaknya itu di luar seluruh dari blok if else ini. Selanjutnya ini ada kurung kurawal yang dimana ini untuk mengakhiri else yang ada di baris ini, kurung kurawal di sini untuk mengakhiri else yang ada di baris ini, dan kurung kurawal ini untuk mengakhiri main method. Adapun kurung kurawal ini untuk mengakhiri kelas. Lalu kita akan menjalankan program. Please enter your age. Sebagai contoh, saya akan masukkan umur 19 tahun. Maka itu akan keluar outputan seperti ini. You are eligible to work and please file in your details and apply. Saya akan mencoba lagi. Jika umurnya itu lebih daripada 60. Saya akan mencoba 66. Maka outputannya itu you are too old to work as per the government rules. Please collect your pension. This message is coming from outside the if else statement. Saya akan mencoba lagi. Jika umurnya itu lebih kecil daripada 10 tahun. Maka outputannya you are minor, you are not eligible to work. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang terakhir, yaitu switch case. Sini saya akan membuat latihan switch case. Nah, di program ini saya akan menggunakan struktur switch case untuk menentukan pesan berdasarkan nilai grade. Karena nilai grade yang diberikan adalah 92, itu sebagai contoh, dan nilai tersebut tidak sama dengan 190 ataupun 80. Maka program akan menampilkan pesan default seperti maaf Anda gagal. Secara umum, program akan menunjukkan cara kerja switch case dalam memilih eksekusi berdasarkan nilai tertentu. Yang pertama itu di sini ada public class latihan switch case. Ini mendefinisikan nama kelasnya yang berisi akan program penilaian. Selanjutnya itu public static void main. Ini metode utama tempat program dijalankan. Selanjutnya kita masuk ke bagian deklarasi int grade sama dengan 92. Ini untuk mendeklarasikan variabel grade yang bertipe integer dan memberi nilai awalnya itu 92. Maka nilai akan dicek menggunakan switch case. Selanjutnya switch grade. Ini untuk memulai struktur switch.
untuk memeriksa nilai grade ini dan menjelaskan kode sesuai dengan nilai kasus yang cocok. Lalu kita masuk ke bagian prosesnya. Nah, jika nilai grade-nya itu sama dengan 100, maka akan keluar outputan excellent. Lalu keluar dari switch dan menggunakan break. Lanjut lagi, case 90. Nah, jika nilai grade-nya itu sama dengan 90, maka outputan yang keluar bagus. Lalu break. Kita case lagi. Nilai sama dengan 80. Maka yang keluar yaitu belajar lagi. Lalu kita break lagi. Nah, selanjutnya itu kita buat default. Ini dijalankan jika tidak ada nilai case yang cocok dengan nilai grade. Setelah itu kita buat outputannya itu, maaf, Anda gagal. Nah, karena grade-nya itu kan sama dengan 92, tidak cocok dengan 100, 90, ataupun 80. Jadi di luar dari itu, maka programnya akan masuk ke default. Adapun kurung kurawal di sini untuk mengakhiri switch yang ada di barisan sini, dan kurung kurawal ini akan mengakhiri main method yang ada di baris sini. Kurung kurawal ini untuk mengakhiri kelas. Kita akan mencoba menjalankan programnya. Maka program akan menampilkan maaf, Anda gagal. Dan build successful ini menandakan program telah berhasil berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Sekian video tugas yang saya buat mengenai latihan if, latihan if else, latihan if else if else, latihan nested if, dan latihan switch case. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.